Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Sandi Surya Pratama dari SBSA 1A, NIM 23 13 624. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu nahwu. Di kalangan ahli nahwu, dalam menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber dalam penetapan kaidah nahwu. Hal ini berbeda dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan sumber kedua setelah Al-Quran. Dalam syariat, dalam ilmu bahasa Arab, otoritas hadis sebagai sumber kaidah bahasa menjadi kontroversi. Padahal Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling fasih dalam berbahasa Arab di antara sahabat dan seluruh umatnya. Dan pada prakteknya hadis kurang diperhitungkan dalam penetapan kaidah nahwu. Kalaupun ada teks hadis Nabi, sumber lain yaitu Al-Qur'an dengan perkataan orang Arab. Yang dimaksud tuh gini, sebagai hijrah dalam penetapan kaidah nahwu. Kaitannya dengan kontroversialitas adalah hadis di atas ahli nahwu terbagi ke dalam tiga pandangan berkenaan sebagai dengan otoritas hadis sebagai sumber kalah nahwu. Yang pertama, mazhab yang membolehkan. Mazhab ini adalah mazhab Ibnu Malik. Mazhab Ibnu Malik adalah ahli nahwu yang dengan tegas menyatakan bahwa hadis lebih otoritatif dibandingkan dengan syair. Alasannya kenapa? Karena perkataan Nabi SAW merupakan perkataan paling fasih dibandingkan dengan yang lainnya. Inilah yang terjadi alasan utama mazhab ini dalam mempertahankan dan membela hadis sebagai dalil. Terus mazhab ini pun juga ngebantah kayak jika peran hadis dalam melahirkan kaidah nahwu baru muncul belakangan ini. Dalam pandangan mazhab ini, ahli nahwu klasik pun telah berdalil dengan hadis. Hanya saja kuantitas hadis yang digunakan tidak pasti gitu kan, kayak tidak digunakan oleh nahwu yang hidup pada abad ke-7. Dan seharusnya maka itu ulama ahli nahwu yang hidup pada abad ke-7 berkeyakinan kuat bahwa ilmu hadis adalah sumber kaidah nahwu yang sah. Maka itu ulama mazhab ini berkeyakinan kuat bahwa hadis adalah sumber kaidah nahwu yang sah. Dalam penetapan kaidah nahwu, mereka menjadikan hadis sebagai tahlil dan atau kaidahnya. Tidak dipungkiri bahwa sebelum Ibnu Malik ada ulama lain yang menjadikan hadis sebagai dalil nahwu, yaitu Al-Suhaili. Beliau disebut sebagai orang pertama yang mendalil dengan hadis dalam penetapan kaidah nahwu. Meskipun ada juga ulama lain yang mengatakan bahwa Ibnu Qairif adalah orang pertama yang berdalil dengan hadis dalam bentukan nahwu. Namun pendapat ini dibantah oleh Muhammad Id. Ia mengatakan bahwa gini, kata beliau gini, ulama komparator yang mengatakan hal demikian adalah keliru. Jadi ibarat salah gitu ya kan. Karena Al-Suhaili hidup lebih awal dibandingkan dengan Ibnu Huruf. Selain itu, Al-Suhaili juga disebut sebagai inspirator lah bagi Ibnu Malik dalam berdalil dengan hadis ketika menetapkan kaidah bahasa Arab. Sanggahan atas pandangan para penentang hadis ini ditegaskan pula oleh ahli nahwu komporer. Contohnya yang mendukung mazhab ini dengan dua jawaban. Yang pertama, memang benar ada tradisi periwayatan hadis dengan makna, namun ia terjadi pada masa awal Islam.
sebelum kodifikasi ya, kodifikasi hadis di kitab-kitabnya ini. Terus yang dikenal saat ini kefasihannya masih terjaga banget. Kalaupun terjadi periwayatan dengan makna, itu hanya penggantian lafaz Nabi Muhammad SAW dengan lafaz yang sinonim. Yang kedua itu adanya anggapan bahwa ulama klasik tidak menggunakan hadis sebagai dalil gramatika. Makanya sesungguhnya sikap ulama klasik tersebut adalah menunjukkan larangan berdalil dengan hadis dalam penetapan kaidah nahwu, melainkan karena tidak semua ahli gramatika bahasa Arab menguasai periwayatan hadis, sehingga absennya hadis tuh kayak sebagai sumber kaidah bahasa, melainkan karena faktor lain ya, dari faktor-faktor ininya lah sesudahnya. Karena seperti belum maraknya tradisi periwayatan hadis pada masa itu, beda dengan yang periwayatan syair yang mudah didapatkan dari setiap orang Arab. Sallallahu alaihi wasallam, karena kemampuan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berbicara bahasa Arab fasih tidak ada tandingannya sama sekali. Maka itu tidak ada ulasan bagi siapapun untuk menolak ucapan Nabi SAW sebagai dalil. Adapun bantahan kayak ngebantah gitu, kalau nggak ada ataupun perkataan lainnya mereka terhadap penentang hadis sebagai dalil nahwu akan dinalisi dalam sub bab kedua. Mazhab yang tidak membolehkan sebagai ahli sejarah menyatakan bahwa pelopor itu ulama nahwu yang tidak membolehkan berdahlil. Tuh, dengan hadis dalam menetapkan kaidah nahwu, yaitu Ibnu Al-Dahi kalau nggak salah namanya. Ibnu Al-Dahi dikenal sebagai yang orang pertama yang mengkritisilah konsep berdalil dengan hadis dalam penentuan kaidah nahwu, ilmu nahwunya. Soalnya pasai banget dia. Dan ia menyimpulkan bahwa para ahli bahasa ini terdahulu seperti Syabawai ya kan, dan lainnya tidak pernah tuh berdahlil dengan hadis-hadis yang udah ada. Sikap mereka ini dalam pandangan Ibnu Al-Dahli disebabkan karena dalam ilmu hadis ada kaidahnya yang mengatakan boleh meriwayatkan hadis dengan maknanya saja, nggak boleh dengan apapun lah itu, pokoknya maknanya aja. Sehingga lafazan disebut sebagai hadis Nabi SAW dimungkinkan pemikiran Ibnu Malik yang nota bene banyak berdalil lah dengan hadis dalam menetapkan kaidah nahwunya. Bagus dia, salah pasti banget. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.